Siapa yang tidak pernah merasakan nikmatnya cabai? Dikenal sebagai sayuran rempah atau bumbu dapur, cabai seakan menjadi bumbu masakan wajib sebagai penggugah selera makan. Pemanfaatan cabai selain dikonsumsi juga bahan baku industri pengolahan makanan. Tidak heran jika cabai menjadi prospek cerah di sektor pertanian. Budidaya tanaman organik kini semakin berkembang dan populer di tengah masyarakat. Cara pertanian tanpa penggunaan bahan kimia membuat hasil pertanian yang menyehatkan. Tidak heran jika sayuran hasil pertanian organik cukup digemari masyarakat. Seperti halnya cabai organik yang merupakan salah satu solusi hidup sehat alami. Di Kota Bengkulu, terdapat seorang petani yang berhasil melakukan budidaya cabai organik sejak 1 tahun lalu. Bermodal pengetahuan akademik yang disandangnya sebagai sarjana pertanian, ialah Joni Irawan, warga Jembatan Kecil, Kota Bengkulu. Pertanian organik ini dia menggunakan pupuk dan pestisida dari bahan-bahan alami, dari sekitar kita sendiri yang kita produksi sendiri. Jadi, bedanya lagi bahwa jika pestisida dan pupuk ini dari bahan alami, maka dia segera ketika diaplikasi ke tanaman, dia tidak menimbulkan residu yang tidak berbahaya bagi manusia. Jadi itu kepentingannya. Jadi, kenapa penting tidak menimbulkan residu? Kalau itu residu itu bahan-bahan kimia itu masuk ke tubuh manusia, itulah sebenarnya yang selama ini memicu penyakit kanker dan semua itu dia ininya. Bedanya itu. Bedanya lagi kalau menurut saya ini, menurut pengalaman saya ini sudah beberapa kali periode nanam cabai organik ini, malah menanam cabai organik ini lebih mudah dan biayanya itu jauh lebih murah daripada konven. Saya menemukan hanya 5-10% biayanya. Artinya 90-95% lebih murah daripada biaya konvensional. Satu lagi, produk organik ini malah dijualnya jauh lebih mahal daripada produk konven itu gitu. Budidaya cabai organik tentu bisa dilakukan. Mudah biaya, murah, dan harga jual mahal. Tanaman cabai organik juga lebih lama hidup. Joni Irawan menanam cabai organik dengan lahan seluas 1/4 hektar yang berada di Jalan Timur Indah, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu. Dikenal sebagai produk kesehatan dan produk ramah lingkungan. Jadi, kebetulan juga di Bengkulu ini sepertinya belum ada yang memproduksi cabai organik ini pada skala bisnis. Jadi ya hanya beberapa saja nanam di rumah 10-20 pohon tanpa pestisida dan pupuk sintetik. Makanya saya membuat ini memang kalau sekarang ini 4.000 batang, 4.000 pohon sudah berproduksi. Saya ingin kenalkan ke masyarakat Kota Bengkulu bahwa membudidaya cabai organik ini bisa dilakukan, mudah dan sangat murah. Berlatar belakang aktivis lingkungan hingga berkeinginan melestarikan lingkungan, membuat orang sehat menjadi alasan Joni menanam cabai organik. Menurutnya, saat ini di Bengkulu belum ada yang memproduksi untuk skala bisnis. Bikin-bikin. Prosesnya di dalam tanah dia ngerti ini.
Memilih bibit yang tepat tentu menjadi tahapan penting untuk diperhatikan dalam budidaya tanaman cabai. Jika bibit berkualitas kurang baik, tentu pertumbuhan tanaman tidak akan sempurna. Terlebih jika jenis tanaman cabai bentuknya bervariasi. Agar hasil panen bisa berjalan dengan sempurna, sehingga mendapatkan hasil yang optimal, maka Anda harus memperhatikan dan memilih benih cabai secara tepat. Lahan yang akan digunakan media tanam benih cabai harus mendapatkan nutrisi tepat dari pupuk organik. Lahan tersebut juga bebas dari gulma atau rumput-rumput liar. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini kalau dari penanamannya sendiri gimana caranya yang baik dan benar ini Pak? Ya, ini ada yang perlu saya jelaskan yang penting dalam pertanian organik ini. Jadi lahannya ini 1 bulan disiram dengan bakteri pengurai per 5 hari. 1 bulan itu ya? Ya, per 5 hari. Jadi proses yang terjadi di dalamnya ini yang penting, yaitu bahwa bakteri pengurai ini menguraikan bahan organik. Sangat disarankan untuk budidaya cabai menggunakan bedengan untuk memperlancar sistem drainase. Buat bedengan berbentuk gundukan tanah dengan jarak antar bedengan 50 cm dan panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan. Hanya lahan ini dicangkul biasa, diberi mulsa organik, disiram pengurai sama 1 bulan, tanam. Proses mikrobiologi itulah sebenarnya yang menjadi pupuk ya. Yang terjadi di dalam sini yang menjadi pupuk bagi tanaman ini. Sepanjang hidupnya itu bisa terjadi begini. Bibit yang sudah dipindah ke media tanam baru ditutup dengan akar-akarnya agar menghindari tanaman cabai stres. Simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Bibit cabai merah keriting memerlukan waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan tempatnya yang baru sekitar 1 minggu. Tidak perlu diragukan lagi, cabai memiliki nilai jual tinggi karena permintaan terus meningkat, termasuk cabai merah keriting. Hal itulah yang membuat para petani cabai berinovasi, mulai membudidayakan cabai secara organik, menanam dengan bantuan pupuk alami tanpa adanya tambahan bahan kimia, sehingga baik untuk kesehatan. Ya, kalau
Berarti di ini sendiri. Merawat tanaman cabai tidak terlalu sulit. Yang harus dilakukan petani secara berkala ialah pemupukan, penyiraman, serta pengendalian hama dan membersihkan gulma. Memupuk itu. Untuk mau. Oh, kalau awalnya ya ini Joni Irawan dalam merawat tanaman cabai juga menggunakan pupuk alami yang ia buat sendiri. di jalar, apapun karbo, pisang. Jadi kita kasih bakterinya di sini, kita kasih ini baru di aplikasi yang sebulan tadi ya. Ya, yang pembibitan awal ya. Nah, yang sebulan, terus ini dikasih per 5 atau seminggu dikasih terus. Untuk memastikan bahwa bakteri ini tetap ada di situ. Sebenarnya bersih gitu aja. Pemberian pupuk diberikan ketika tanaman sudah berusia 2 minggu pasca pemindahan ke lahan. Ini namanya POC NPK. POC NPK plus hara mikro. Cara buatnya itu segala buangan sampah organik di dapur atau ketika makan buah kayak begini, busuk, hancur, atau limbah karbohidrat, nasi, basi segala macam, kita masukkan ke sini sampai penuh, lalu diisi air, dikasih lagi ini tadi, mana bakteri, dikasih lagi bakteri humus ini, dikasih begini aja, udah terjadi proses penguraian. Ini kalau dia rumput-rumputan biasa, bukan buah, dia 14 hari udah bisa dipakai. Bakterinya apa? Bakteri pengurai. Apa namanya? Menguraikan BO. Kalau bakteri saja kan dia kan punya ada nematoda, ada jamur, ada virus. Pupuk buah terbaik itu sebenarnya buahnya sendiri. Jadi kan sudah ditakdirkan bahwa untuk menjadi buah cabai itu perlu N berapa, P berapa, K berapa, magnesium berapa, zinc berapa begitu. Jadi sudah ada di dalam cabai itu sendiri untuk membuat cabai gitu. Cabai menjadi komoditas penting sehingga perawatan harus dilakukan maksimal. Mulai dari penyiangan atau pengendalian gulma yang harus dilakukan secara berkala agar area budidaya cabai terhindar dari tanaman liar yang dapat mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain rutin melakukan penyiangan, juga dapat memasang mulsa plastik untuk menjaga kelembapan bedengan. Kalau cara untuk menanggulangi dari hama, gimana caranya Pak? Ya, pertama cabai merah keriting ini salah satu tanaman hortikultura yang paling sulit untuk dibudidayakan karena sangat banyak hama dan penyakitnya. Jadi paling sulit. Secara konvensional pun paling sulit. Jadi sudah diberi racun, berpuluh macam merek racun juga, kadang masih kena. Nah, kalau yang kita ini pengelolaan pengendalian hama dan penyakitnya itu komprehensif. Dari mulai persiapan lahan tadi, yang 1 bulan kita siram bakteri pengurai itu. Nah, kenapa kita siram bakteri pengurai itu selama 1 bulan? Itu supaya pertama dia menguraikan bahan organik untuk bahan makanan tanaman.
Panen merupakan kegiatan akhir dari proses produksi. Pemanenan dan penanganan panen buah cabai perlu diperhatikan agar dapat mempertahankan mutu sehingga dapat memenuhi spesifikasi yang diminta konsumen. Penanganan yang kurang hati-hati akan berpengaruh terhadap mutu dan penampilan produk yang berdampak kepada pemasaran. Pemanenan dilakukan 3 hingga 4 hari sekali atau paling lama 1 minggu. Dipanen setelah buahnya sebagian berwarna merah. Panen dilakukan terus-menerus sampai tanaman berumur 6 hingga 7 bulan, lebih kurang 20 kali panen, tergantung pada keadaan tanamannya. Joni Irawan menanam 4 ribuan batang cabai merah keriting di lahan seluas 2.500 meter persegi dan mampu menghasilkan panen hingga 4 ton dengan kisaran per batang 1 kg cabai. Joni yang dibantu para ibu warga sekitar sudah 12 kali melakukan panen sejak mulai menanam 1 tahun lalu. Seperti ini yang sudah merah utuh kayak gini kan? Oh, Iya. udah merah full. Iya, merah full. Kalau yang kayak gini berarti Jangan dulu, ini setengah mateng. setengah Ah, ah, matang ya. ah. Kalau cara untuk memetik Seperti cabai ini. Iya, jangan asal kayak gini. Nah, kalau asal sekalian tarik, takut tangkainya juga patah, kan rugi. Nanti kan mau berbuah lagi. Iya, iya. Ya. Kalau dia udah merah full kan ini otomatis tangkainya ini udah mateng juga, jadi mudah lepas. jadi mudah lepas. Iya. Ini udah berapa lama sih Bu bisa dipanen Bu? 3 bulan lah, 3 bulan. 3 bulan, Ya, kurang 3 bulan. lebih. Kurang lebih 3 bulan. Yang kayak gini Bu? Ini baru setengah mateng. Tapi warnanya udah bagus Udah ya? bagus, udah tua ini sebenarnya. Tapi ya bagusnya dipanen yang kayak gini. Yang merah-merah Iya. banget gini ya. Jadi kita pakai ya yang paling modern. Pemanenan dilakukan 3 hari sekali dengan sekali panen 50 kg cabai. Tanaman cabai dipanen saat memiliki bobot maksimal, bentuknya padat, dan warnanya merah. Kriteria cabai siap dipanen apabila 80 hingga 90% buahnya sudah matang. Umur panen tanaman cabai pada dasarnya ditentukan 3 hal, yaitu varietas, lokasi tempat penanaman, juga kombinasi pemupukan yang digunakan. Harga cabai selalu mengalami fluktuatif di pasaran, termasuk juga harga cabai organik. Peluang pasar cabai organik belum terlalu besar, hanya orang-orang tertentu saja yang ingin mengkonsumsi atau menjual ke pasar modern. Produk organik cabai merah keriting ini kan bisa dijual secara premium. Jadi kalau saya jual ini antara 25 sampai 50% lebih mahal dari harga pasar. Padahal biaya operasional sangat murah. Jadi mungkin kita harus mencari jaringan pasar terlebih dahulu. Tapi karena biaya operasional sangat murah, ya dijual dengan harga pasar juga untungnya juga masih luar biasa gitu. Jadi itu masalah atau bukan masalah juga sebenarnya. Tidak ada kendala dengan pasar sebenarnya. Kita jual harga 20.000 nggak apa-apa, 15.000 pun tak apa-apa 1 kilo. Cuman kenyataannya produk organik dijual 2-3 kali lipat harga dari harga pasar sekarang. Hasil panen cabai organik yang dibudidaya oleh Joni Irawan
juga masih dibeli orang tertentu. Potensi bisnis pertanian organik sangat menjanjikan. Pertanian organik tidak perlu membeli pupuk kimia dan pestisida, sehingga biaya produksi dalam budidaya lebih murah. Namun ingat, dalam menjalankan budidaya cabai merah keriting harus jeli dan telaten agar menghasilkan panen yang maksimal. Jangan buang waktumu dengan melakukan hal yang tidak perlu. Berfokuslah pada hal yang menjadikan dirimu tumbuh menjadi lebih baik.